Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ica Putri Arindi dengan NIM 2502146350009. Aku dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, di video kali ini aku ingin mengevaluasi pelajaran aku pada matkul pengantar perpustakaan, dokumentasi dan juga kearsipan. Disclaimer, di sini aku ingin menjelaskan hanya berdasarkan pengetahuan aku. Jadi apabila ada yang kurang dan yang salah, mungkin teman-teman bisa koreksi di bawah. Nah, di sini aku presentasinya pakai 2 HP ya, karena PPT di sini HP ini nggak bisa bagi layar. Oke, di sini aku mau menjelaskan dulu apa itu perpustakaan, dokumentasi dan juga kearsipan. Yang pertama adalah perpustakaan. Di sini itu dijelaskan, perpustakaan adalah lembaga profesional pengelola koleksi informasi secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, kalau yang saya tangkap nih, setiap perpustakaan itu memiliki banyak koleksi, tidak hanya buku, tetapi juga ada jurnal, ada manuskrip, ada CD, ada kaset dan lain masih banyak lagi. Tidak hanya buku, jadi perpustakaan itu penyedia informasi yang tidak hanya buku. Yang kedua itu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah proses sistematis berupa pencatatan dan juga penyimpanan peristiwa. Jadi dokumentasi ini tuh diambil untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang ada. Itu nanti habis itu disimpan. Jadi kalau seumpamanya fenomena itu dibutuhkan lagi sebagai bahan penelitian, ini bisa dicari dari tempat penyimpanannya. Yang ketiga itu ada kearsipan. Kearsipan itu adalah proses pengelolaan dokumen mulai dari awal pembuatan hingga sampai penerimaan, pencatatan, penyimpanan, habis itu pemeliharaan sampai dengan pemusnahan. Jadi setiap dokumen atau arsip ini nanti bakalan melewati tahapan JRA. Apa sih itu JRA? JRA adalah jadwal ritasi arsip aktif ya, JRA adalah jadwal retensi aktif. Nah, jadi setiap dokumen atau arsip itu bakalan diseleksi lagi ya, apakah ini masih dibutuhkan atau tidak. Jadi arsip itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu arsip aktif. Nah, ini tuh masih sering digunakan dan jadi sehingga masih harus disimpan. Yang kedua itu inaktif. Ini sudah jarang digunakan. Yang ketiga itu adalah arsip statis. Ini arsipnya sebenarnya sudah tidak digunakan, tetapi karena ada nilai sejarahnya, jadi dia harus tetap disimpan dan dilestarikan. Oke. Kemudian ada fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan itu di sini ada 5 ya. Yang pertama itu ada pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan juga kreasi. Yang pertama, fungsi perpustakaan bagi pendidikan gitu ya, menyediakan sumber belajar mandiri. Jadi perpustakaan itu juga berfungsi di sekolah-sekolah, karena setiap sekolah memiliki perpustakaan dong tentunya. Nah, itu digunakan dan berfungsi sebagai penyimpan atau penyedia sumber-sumber belajar mandiri bagi para murid-muridnya. Kemudian yang kedua itu berfungsi sebagai penelitian. Jadi perpustakaan ini juga berfungsi sebagai tempat untuk kita melakukan penelitian, karena kita dapat mencari sumber-sumber primer ataupun sekundernya dari perpustakaan. Yang ketiga itu sebagai bahan pelestarian. Nah, perpustakaan itu sudah berdiri sejak lama ya. Jadi sebelum adanya buku digital, perpustakaan ini sudah jauh lama berdiri dan menyediakan banyak sekali berbagai macam informasi yang berbasiskan fisik gitu. Maksudnya kayak fisiknya ada gitu, seperti buku, manuskrip dan lain sebagainya. Jadi fungsi perpustakaan juga untuk melestarikan budaya, karena sejak dahulu sudah memang ada bentuk fisik dari buku itu sendiri. Paham lah ya? Oke. Yang keempat itu sebagai penyedia informasi. Perpustakaan tentu dong isinya itu pengetahuan semua, informasi semua ya. Yang kelima itu sebagai fungsinya itu sebagai rekreasi. Perpustakaan ini menyediakan fasilitas dan acara untuk hiburan. Jadi untuk para pengunjung itu bisa lebih lebih mencuci mata, lebih berkreasi gitu di perpustakaan, karena beberapa perpustakaan itu masih sering melakukan nonton bareng film-film tertentu gitu, dan perpustakaan juga sering juga kan mengadakan bazar buku. Jadi itu sangat-sangat
bikin kita lebih rekreasi gitu, jadi nggak bosan-bosan banget gitu. Kemudian lanjut kepada jenis-jenis perpustakaan. Nah, di sini tuh jenis perpustakaannya ada 4 ya. Ada akademik, umum, sekolah, dan juga khusus. Yang pertama itu akademik. Nah, menyediakan banyak berbagai macam materi untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan juga dosen yang sedang melakukan penelitian. Yang kedua itu umum, menyediakan berbagai macam informasi bervariasi. Jadi itu perpustakaan yang memang berdiri tidak hanya untuk satu organisasi saja, organisasi maksudnya satu lembaga saja, tetapi kayak umum gitu, siapa saja bisa masuk ke dalamnya dan mencari informasi sesuai kebutuhannya. Yang ketiga itu sekolah. Kalau sekolah ini lebih kesesuaikan umurnya gitu ya, sekolahnya ini di jenjang apa. Kalau seumpama SD mungkin lebih banyak buku cerita dan buku materinya itu lebih dikit gitu ya, jadi disesuaikan dengan usianya. Yang keempat itu ada perpustakaan khusus. Nah, kalau perpustakaan khusus ini berdiri ya khusus lah, itu berkhusus pada salah satu organisasi atau komunitas gitu ya. Seperti contohnya perpustakaan kantor dan lain sebagainya. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, mereka itu termasuk ke dalam informasi. Di sini saya gambarkan pohon. Yang paling atas itu ada informasi, yang kedua itu sosial, dan yang ketiga ada humaniora, yang terakhir ada sains. Nah, dari sosial ini muncullah ilmu perpustakaan, komunikasi, museum, dan juga arsip. Dan manusia di sini berperan menjadi dua ya, kayak manusia itu memiliki dua peran dalam informasi. Yang pertama, sebagai subjek atau pelaku, sebagai pencipta dan penggerak dari informasi itu sendiri. Contohnya nih, saat kita menulis sejarah dan juga mengembangkan iptek. Yang kedua itu peran manusia sebagai objek atau sasaran. Manusia adalah sasaran dari manusia itu sasaran dari informasi. Jadi manusia itu memang tidak luput dari namanya informasi. Dari informasi itu kita belajar untuk perbaikan diri di masa depannya. Nah, ngomong-ngomong tentang informasi nih, informasi itu apa sih? Oke, kita masuk. Informasi adalah kumpulan data-data yang sudah terstruktur dan memiliki makna dan sudah terkonfirmasi kebenarannya. Dia itu fakta, harus fakta. Spektrum informasi itu ada 3, ada data, informasi, dan juga pengetahuan. Data adalah sumber-sumber yang sudah kita cari tetapi belum tersusun. Jadi kayak data-data yang sudah kita cari tapi belum tersusun rapi dan masih beracakan. Kemudian diolah dan disusun menjadi sebuah informasi. Dan sudah berkaitan tentunya. Yang ketiga itu menjadi pengetahuan. Apabila informasi-informasi yang sudah tersusun tadi itu sudah dipercayain, sudah percaya dengan informasi itu, maka sudah bisa dibilang itu menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian setiap ilmu itu memiliki 2 objek. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Objek material adalah sebuah fenomena nyata sebagai topik penelitian. Jadi objek material itu digunakan sebagai objek dari penelitian itu. Kemudian yang kedua itu ada objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dari si peneliti itu sendiri terhadap objek material tadi. Oke, kemudian ada the 5 laws of library science. Prinsip kepustakawan yang dirumuskan oleh R.S.R. Regatan 2006. Yang pertama itu adalah books are for use. Tujuan utama buku itu adalah untuk dibaca. Jadi setiap perpustakaan itu memiliki buku tidak hanya untuk dipajang tetapi digunakan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua itu ada every reader his or her book. Setiap pembaca punya bukunya. Setiap pengguna itu memiliki hak dan berhak untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi perpustakaan ini harus memberikan banyak variasi buku sesuai minat dan yang dibutuhkan oleh pembacanya. Kemudian yang ketiga itu ada every book its reader.
Setiap buku punya pembacanya. Perpustakawan atau pustakawan itu harus memberikan fasilitas untuk mempermudah pengguna ini untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Yang keempat itu ada save the time of the reader. Hemat waktu bagi pembaca. Jadi penting sekali ya efisiensi dalam perpustakaan. Contohnya seperti pustakawan yang memberikan layanan yang cepat, habis itu susunan buku dan koleksinya itu mudah untuk didapatkan buku-bukunya untuk para pengunjung. Jadi itu sangat-sangat menghemat waktu pengunjung untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Jadi tidak ribet lagi gitu. Yang kelima itu ada the library is a growing. Perpustakaan adalah organisasi yang tumbuh. Nah, perpustakaan itu harus dapat terus berkembang, beradaptasi, dan juga relevan dengan kebutuhan zaman dan teknologi sekarang. Oke, tadi itu adalah rumusan dari regatan pada tahun 2006. Lanjut yang kedua ini adalah rumusan dari Lankes Corolalies pada tahun 2011. Nah, yang pertama itu ada percakapan. Setiap pengetahuan, setiap informasi itu selalu diciptakan melalui percakapan. Dari percakapan kita dapat mendapatkan sebuah informasi baru sehingga itu menjadi pengetahuan bagi kita. Yang kedua itu fasilitas berpengetahuan. Jadi misi utama dari pustakawan ialah untuk meningkatkan pengetahuan bagi para masyarakat dengan memberikan fasilitas penciptaan pengetahuan, seperti membuat komunitas bagi mereka. Kemudian yang ketiga sebagai wadah berpengetahuan. Perpustakaan tidak hanya sebuah lembaga saja, tetapi harus dapat menjadi wadah keterlibatan masyarakat di dalamnya. Yang keempat ada navigasi. Pustakawan bukan hanya sebagai orang yang hanya menjaga informasi, tetapi juga memandu dan mendorong masyarakat untuk terus memperdalam pengetahuannya. Yang kelima itu ada kepustakawan. Nah, peran pustakawan di perpustakaan ini sangat penting. Adanya pustakawan itu ialah untuk terus meluangkan, maksudnya kayak terus menciptakan ide-ide baru, inovasi untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga perpustakaan itu bisa terus update dengan adanya inovasi-inovasi dari pustakawannya. Nah, masuk kepada perpustakaan dari masa ke masa. Nah, di sini tuh ada masa kuno hingga pra-Amerika. Nah, mula-mulanya ini sejarah bermula ketika manusia pada zaman dahulu, manusia purba itu menulis pada media-media berupa batu dan goa-goa tempat tinggal mereka sebagai media mereka untuk berkomunikasi, atau ini sering juga disebut sebagai writing system. Kemudian masuklah kepada masa-masa cuneiform bangsa Sumeria. Jadi bangsa Sumeria ini adalah penemu sistem penulisan cuneiform atau aksara paku. Nah, ini dibuat di atas tanah liat yang masih basah, kemudian ditulis menggunakan alat tulis yang ujungnya itu lincip yang terbuat dari alang-alang. Awalnya itu ini hanya digunakan pada aktivitas perdagangan saja, administrasi juga sih, tetapi lama-kelamaan itu semakin berkembang hingga membuat dokumentasi berbagai peraturan pemerintahan sejarah pada masa itu. Kemudian Papius bangsa Mesir. Dari Papius bangsa Mesir ini adalah cikal bakal dari lahirnya sebuah kertas. Pada masa ini tuh bangsa Mesir menggunakan tanaman papius dari empelur tanamannya, menjadikannya sebuah kertas untuk media mereka menulis. Kemudian yang ketiga itu ada revolusi percetakan. Nah, pada masa ini tuh penemuan mesin cetak sudah ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450-an di Jerman. Pada saat itu beliau menemukan mesin cetak dengan menggunakan huruf lepas atau movable type. Nah, pada saat itu mulai
mulai muncullah ledakan-ledakan informasi karena kemudahannya untuk menyalin dan mencetak buku. Kemudian yang keempat itu, yang terakhir adalah mulainya muncul perpustakaan. Selama abad 17 sampai dengan 8 Masehi, mulai muncul perpustakaan-perpustakaan di Eropa seperti British Library di Inggris, Library of Congress di Amerika Serikat, The British Museum Library di London, dan lain sebagainya. Perpustakaan di Amerika. Nah, pada awalnya perpustakaan ini didirikan untuk sebagai supporting sistem pendidikan di wilayah-wilayah koloni. Kemudian perpustakaan itu mulai ada di rumah-rumah pribadi warga untuk menemukan akses informasi yang diperlukan untuk memicu revolusi Amerika dan pembentukan pemerintahan Amerika yang pertama. Kemudian perpustakaan kan begitu sangat penting ya, saking pentingnya pada tahun 1800 John Adams ini menyetujui nih untuk membentuk Library of Congress atau disingkat sebagai LC. Pada tahun 1894 Library of Congress ini sudah memiliki gedungnya sendiri dan pada saat itu menjadi perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu. Kemudian Library of Congress hingga saat ini tuh masih menjadi standar perpustakaan modern karena bentuknya yang tidak seperti perpustakaan, melainkan sebuah kerajaan yang sangat megah. Kemudian di Amerika itu membentuk Online Computer Library Center atau OCLC. Tujuan utamanya yaitu untuk mendorong kerjasama perpustakaan di seluruh dunia sehingga masyarakat itu dapat mengakses informasi-informasi di dunia dan juga untuk mengurangi biaya informasi. Amerika Serikat juga membentuk Library Association atau ALA. Tujuan utamanya yaitu untuk mempromosikan perpustakaan dan juga pustakawan di Amerika Serikat. Nah, kemudian masuk kepada sejarah informasi. Yang pertama itu ada prasejarah dari dunia kuno. Jadi itu informasi itu awalnya hanya dilontarkan secara lisan, tapi lama-kelamaan itu melalui lukisan-lukisan gua dan foto yang ada di goa-goa mereka, tulisan-tulisan yang sudah mulai tertulis di goa-goa mereka. Kemudian tulisan sejatinya itu berkembang di Mesopotamia, Cina, dan juga Mesir kurang lebih pada tahun 3300 sebelum Masehi. Kemudian koleksi awalnya itu seperti arsip, kuil, istana, dan juga perpustakaan. Kemudian ada unsur infrastruktur. Informasi sudah muncul seperti katalog, klasifikasi awal, dan juga pusat penyimpanan. Yang kedua itu ada abad pertengahan, yaitu pada tahun 477 sampai dengan 1453. Di sini tuh manuskrip diperkenankan menjadi bentuk utama dari dokumen. Kemudian pada zaman percetakan kurang lebih pada tahun 1450 sampai dengan 1789, Johannes Gutenberg ini sudah menemukan mesin cetak dengan huruf timbal balik. Kemudian lahirlah percetakan yang makin menggebu-gebu, akhirnya lahirlah ledakan informasi pertama. Kemudian zaman komunikasi pada masa abad ke-19 panjang. Pada saat ini itu revolusi industri dan juga litografi itu mulai muncul. Kemudian surat-surat kabar, majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkembang pesat. Kemudian juga informasi makin beragam dan menjangkau ke khalayak luas. Yang kelima itu ada zaman dokumentasi abad ke-20 hingga kini. Ini tuh bentuk katalog baru, mekanisme dokumentasi, munculnya komputer digital, dan lain sebagainya.
6 konsep utama dalam PI. Yang pertama yaitu revolusi keempat. Revolusi ini mengikuti 3 revolusi besar sebelumnya yang dirumuskan oleh Copernicus, Darwin, dan juga Freud. Nah, revolusi ini menempatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini sebagai inti masyarakat modern. Yang kedua itu tahapan historis. Tahapan ini tuh ketika setelah prasejarah, pada saat prasejarah ini informasi tidak ada terekam sampai dengan masa sejarah yang informasi itu sudah mulai direkam hingga saat ini yang sekarang itu disebut sebagai hipersejarah atau hyperhistory, di mana masyarakat sepenuhnya itu tergantung dan bergantung pada TIK. Yang ketiga itu ialah infosfer, lingkungan informasi yang memadukan dunia fisik dan digital. Jadi itu kita seperti hidup di dalam jam gitu ya. Dan tengah-tengahnya itu adalah sebuah informasi dan kita mengelilingi informasi itu. Kita selalu membutuhkan informasi. Yang keempat itu on life. Kondisi hidup yang melebur antara realitas fisik dan digital tanpa batas yang tegas di antara keduanya. Yang kelima itu ada information prescience. Segala hambatan yang menghalangi arus bebas informasi dalam infosfer. Itu tuh maksudnya segala sesuatu yang menghambat atau memperlambat pengguna dalam mengakses suatu informasi secara efektif dan efisien. Dan yang keenam itu transisi on life atau peralihan menuju kehidupan berbasis infosfer dan hanya terjadi sekali dalam sejarah manusia, yaitu seperti yang saya bilang tadi, kita berada di dalam titik informasi yang dimana setiap saat, setiap detik kita selalu membutuhkan yang namanya informasi. Kemudian kita masuk kepada konsep informasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, informasi adalah hasil dari pengelolaan data yang sudah tersusun dan sudah memiliki makna dan berguna bagi penggunanya. Informasi ini membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan memperkaya pengetahuan. Ini tadi berasal dari data itu fakta mentah yang belum diolah dan itu masih beracakan gitu ya, belum tersusun rapi, yang kemudian diolah hingga menjadi sebuah informasi. Data yang telah diolah, diorganisir dan memiliki makna atau konteks. Kemudian kepada nilai informasi. Nah, nilai informasi ini ditentukan oleh sejauh mana informasi itu dapat memberikan manfaat untuk mengambil keputusan, memberikan sumber pengetahuan, dan juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah tertentu. Semakin relevan dan akurat informasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula nilainya. Lanjut kepada karakteristik informasi. Yang pertama itu harus akurat. Setiap informasi yang diberikan harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Jadi informasi itu harus dipastikan benar. Yang kedua itu relevan, berkaitan langsung dengan kebutuhan pengguna. Jadi kayak memang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan si pengguna. Jangan pula malah bertabrakan. Yang ketiga itu tepat waktu, tersedia dimanapun dan kapanpun pada saat pengguna itu inginkan gitu. Kemudian yang keempat, lengkap. Memuat semua data yang diperlukan. Setiap informasi itu harus memuat segala kebutuhan dari si pengguna. Kemudian terpercaya. Sebuah informasi itu haruslah terpercaya dan bersumber dari sumber yang sah. Yang keenam itu konsisten, tidak bertentangan dengan informasi yang sudah ada. Jadi setiap informasi yang baru gitu jangan sampai bertentangan dengan informasi yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir yaitu terukur, dapat dikaji dan dibuktikan secara logis dan empiris. Kemudian di sini saya akan menyebutkan profesi-profesi di bidang informasi atau ilmu perpustakaan. Yang pertama itu ada pustakawan,
Yang kedua itu ada Knowledge Manager, yang ketiga ada Informasi Manager, yang keempat itu ada Information Policy Analysis, yang kelima itu ada Arsiparis, keenam itu ada Record Manager, ketujuh itu ada Digital Archivist, dan yang terakhir itu ada Innovation System Developer. Nah, selanjutnya yaitu program kerjasama perpustakaan. Nah, stakeholder yang bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan perpustakaan itu di sini saya cantumkan ada 8. Yang pertama itu ada stakeholder dari komunitas, penerbit, toko buku, mahasiswa, swasta, perpustakaan PT, perpustakaan sekolah, dan juga pemerintah. Kemudian ada perpustakaan di era digital, menavigasi transformasi digital dalam layanan dan akses informasi. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu evolusi fungsi perpustakaan. Nah, pada sejak dahulu itu perpustakaan hanya menyediakan bahan-bahan buku fisik saja, tetapi sekarang telah bertransformasi menjadi pusat akses informasi yang berbasis teknologi dan layanan pengunanya. Kemudian yang kedua yaitu integrasi teknologi informasi. Pengguna sistem digital basis daring dan katalog elektronik telah meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas jangkauan koleksi mereka. Jadi banyak dari pengguna dapat mengakses apabila mereka masih masih tercantum kepada jaringan internet. Jadi mereka bisa mengaksesnya. Kemudian yang ketiga, dampak internet dan mobil akses. Internet itu memungkinkan perpustakaan menawarkan sumber daya digital seperti e-jurnal, e-book yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selagi ada jaringan. Yang terakhir itu ada peran strategis dalam literasi digital. Perpustakaan itu menjadi tempat edukasi literasi digital, membantu pengguna menavigasi dan juga mengevaluasi serta menggunakan informasi secara kritis. Nah, kemudian ada robot dan otomasi fisik di perpustakaan. Transformasi layanan fisik melalui inovasi robotik. Di sini akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada robot penyortir dan juga pemandu. Nah, beberapa perpustakaan ini telah menggunakan robot sebagai penyortir buku, juga sebagai mengembalikan koleksi ke rak-rak yang benar dan bahkan memandu pengunjung ke koleksi tertentu. Jadi kayak memang sudah sangat pesat ya berkembang. Kemudian ada otomasi proses sirkulasi. Teknologi seperti RFID dan conveyor terintegrasi memungkinkan peminjaman dan juga pengembalian serta pengecekan inventaris yang dilakukan tanpa intervensi dari manusia, sehingga seperti kayak lebih memudahkan pustakawan. Ketiga itu penggunaan layanan mandiri, kios otomatis dan mesin scan mandiri membantu pengguna mengakses layanan dasar seperti cetak, perpanjangan waktu peminjaman buku, dan juga pendaftaran akun secara efisien. Yang keempat itu ada efisiensi operasional dan pengurangan beban staf. Dengan dukungan dari otomasi fisik ini, staf perpustakaan dapat lebih fokus kepada layanan yang bernilai tambah seperti pelatihan literasi informasi dan juga kurasi koleksi. Kemudian penerapan artificial intelligence di perpustakaan seperti automasi analitik dan juga layanan cerdas. Automasi layanan dan chatbot. AI ini digunakan untuk menjawab pertanyaan para pengunjung secara otomatis, memandu ke koleksi yang relevan dan juga menggantikan fungsi resepsionis dasar melalui chatbot. Kemudian rekomendasi dan juga personalitas. Machine learning memungkinkan sistem rekomendasi pintar untuk menyarankan buku berdasarkan histori peminjaman atau referensi pembaca. Ada juga indeks dan pencocokan dokumen.
Dengan adanya AI ini, perpustakaan mampu mengindeks ribuan dokumen secara otomatis, menyederhanakan pencarian dan relevansi hasil bagi pengguna. Kesimpulan dan juga rekomendasi strategis, menyiapkan perpustakaan untuk masa depan digital yang inklusif. Yang pertama itu perpustakaan sebagai inovator teknologi. Institut ini proaktif mengadopsi teknologi baru sembari mempertahankan prinsip akses terbuka, netralitas, dan juga keberagaman. Kedua, perpustakawan sebagai agen perubahan. Perlu peningkatan kapasitas pustakawan dalam AI, literasi data, dan juga kebijakan teknologi agar tetap relevan dan aktif. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor dan komunitas. Yang keempat itu ada audit etnis dan evaluasi berkelanjutan. Pengguna teknologi harus diiringi dengan evaluasi kritis terhadap dampak sosial, bias algoritma, dan juga kesetaraan akses. Kemudian ada penerbitan dan percetakan buku. Nah, yang dapat menerbitkan buku ini, yang pertama harus memenuhi ISBN. ISBN itu apa sih? ISBN adalah singkatan dari International Standard Book Number. Ini adalah kode-kode unik yang ada pada setiap buku resmi. Ini adalah sebagai penanda bagi setiap buku yang berjumlah ada 13 digit. Di sini saya beri contoh. Ini di bagian sini ada angka-angka berjumlah 13. Itu adalah tanda pengenal dari setiap bukunya. Aduh, jatuh. Yang kedua itu penerbit asing bekerja sama dengan penerbit Indonesia. Yang ketiga itu perguruan tinggi dapat menerbitkan buku. Itu ya. Kemudian ada proses penerbitan buku. Penerbitan buku di sini tertera ada 3. Yang pertama itu dimulai dengan pengeditan, pengilustrasian, dan juga pendesainan. Yang keempat adalah tahap percetakan buku. Dan setiap percetakan buku ini wajib mencantumkan harga di setiap bukunya. Yang keempat itu ada pengembangan buku elektronik. Nah, cara agar terus mengembangkan buku-buku elektronik yaitu dengan cara para penerbit ini ada 3 cara sih, cara mereka untuk menerbitkan buku elektronik. Mulai dari penerbit naskah yang langsung menjadikannya sebuah e-book. Jadi, penerbit itu tidak menjadikan dia sebagai buku cetak, tetapi langsung menjadikan dia sebagai format digital. Yang kedua itu konversi dari buku cetak ke e-book. Ini tuh sudah ada buku cetaknya, tetapi diubah menjadi format digital agar mudah diakses dimanapun dan juga lebih efisiensi. Agar bisa diakses dimanapun perangkat elektronik. Kemudian yang ketiga itu e-book wajib memiliki ISBN elektronik. Sama seperti buku ini tapi versi digitalnya. Kemudian ada namanya konversi buku utama. Yang pertama itu e-book harus dapat diakses dan diunduh secara gratis. Kemudian boleh digunakan untuk akses pendidikan. Yang ketiga itu yaitu pengaturan teknis melalui peraturan menteri. Maksudnya apa sih? Maksudnya yaitu mengacu pada penetapan standar dan juga kaidah yang terperinci yang wajib diikuti oleh para pelaku perbukuan di Indonesia untuk menjamin mutu dan juga ketertiban sistem perbukuan nasional. Nah, aturan ini itu merupakan turunan dari undang-undang yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Kemudian lanjut kepada hal penting dalam pembuatan buku. Yang pertama itu ada penulis, penerjemah, penyalur, editor, desainer, ilustrator, percetakan, pengembangan buku elektronik, penerbitan, dan juga toko buku. Jadi inti dari ekosistemnya yaitu mulai dari produksi, penerbitan, pencetakan, pendistribusian, dan juga penjualan.
Nah, kemudian masuk kepada hak cipta, sensor informasi, dan juga hoax. Hak cipta itu apa sih? Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang otomatis itu didapatkan oleh para pemilik dan pencipta dari karya yang sudah memang terwujud nyata adanya. Hak penuh diberikan olehnya. Tetapi ada juga beberapa orang yang malah menyalahgunakan dan malah mengambil secara sepihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi untuk mereka. Contohnya yaitu seperti penjualan buku bajakan melalui e-commerce. Kemudian ada sensor informasi. Sensor informasi itu apa sih? Sensor informasi adalah penghapusan atau penutupan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan, terutama terkait pelanggaran hak cipta dalam media digital. Contohnya itu seperti mengakses web yang terblokir, mengungkapkan data rahasia, membuat salinan dari karya film yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kemudian masuk yang terakhir, 3, hoax. Hoax itu adalah sebuah kebohongan yang dilakukan secara publik, yaitu menyebarkan informasi palsu yang sering terjadi ketika seseorang itu menggunakan karya orang lain tanpa izinnya, tetapi mereka menggunakannya saja. Misalnya itu seperti memasukkan dokumen seperti foto atau video, kemudian menyebarkannya sebagai sebuah berita kebohongan. Contohnya itu seperti menyebarkan konten hasil bajakan, atau misalnya memanipulasi digital, kemudian mengeklaimnya sebagai kejadian nyata. Kemudian yaitu masuk kepada masyarakat informasi. Masyarakat informasi itu adalah proses produksi, distribusi, dan juga penggunaan informasi itu menjadi kegiatan aktivitas sehari-hari seperti ekonomi, politik, dan budaya. Jadi itu seperti para manusia ini sangat-sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, seperti komputer dan internet untuk memfasilitasi pertukaran data secara cepat. Contohnya yaitu kita itu sangat membutuhkan informasi. Di setiap detik kita membutuhkan yang namanya informasi. Dengan melalui YouTube, Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya, itu memungkinkan kita untuk terus berinteraksi melalui media sosial dengan jarak jauh. Jadi manusia itu sangat-sangat bergantung pada TIK. Dengan TIK itu sangat-sangat mempermudah kita dimanapun kita berada. Kita dapat berinteraksi secara jarak jauh, dan juga bisa memasarkan produk kita tanpa ada gangguan atau batas geografi. Oke, masuk kepada masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang dimana penciptaan, distribusi, dan penggunaan informasi itu memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi dengan adanya TIK itu kita sangat-sangat dipermudah dengan memudahkan kita untuk dapat berkomunikasi jarak jauh melalui media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Contohnya seperti saya yang sedang LDR bersama keluarga saya, jadi itu sangat memudahkan saya, sehingga kita masyarakat sekarang itu tuh sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat bergantung pada yang namanya TIK. Karena dengan TIK itu sangat mempermudah kita untuk mendapatkan informasi dan juga mempermudah kita untuk lebih memasarkan produk-produk kita gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari awal sampai akhir ini banyak dari penjelasan saya yang belibet dan kurang membuat teman-teman paham. Saya mohon maaf. Saya masih belajar, dan sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.